Sayyidina Ali Zainal Abidin beliau berkata begini, wasiat kepada putranya namanya Sayyidina Muhammadul Baqir. Ini kita harus nasihati sama anak-anak kita ini. Nasihati begini nih. Ya, kalau sudah mulai dewasa nanya dikasih nasihat nih. Kata beliau begini, la tashab khamsah, wahai putraku Muhammadul Baqir, jangan kamu berteman dengan 5 orang. Jangan kamu berteman dengan 5 orang ini. 5 orang ini jangan jadikan teman kamu. La tashab ahmak, jangan berteman dengan orang yang bodoh, pandir. Apa ahmak itu? Enggak ngerti, ngerasa ngerti. Bodoh ngerasa jadi alim. Seharusnya dia tanya, tapi dia tadi itu menjawab. Seharusnya dia tadi itu minta bimbingan, tapi dia nasihat. Nggak ngerti. Jangan kamu berteman dengan ahmak, orang yang bodoh tapi sok ngerti. Yang kedua, wala bakhil, jangan kamu itu berteman dengan orang yang kikir, yang medit. Bakhil, kikir, jangan. Kenapa orang yang kikir itu yang penting dia dapat duit? Karena dia setiap saatnya takut melarat. Kamu akan dikorbankan sama dia. Kalau makan, nggak mau dia bayari, minta dibayari. Entek duitmu kan. Kalau pergi, pasti dia nunut. Nggak mau urun bensin misalnya, nggak mau dia. Jangan teman sama orang bakhil. Kamu banyak utangnya nanti ente. Yang ketiga, wala fasik, jangan berteman dengan orang yang fasik, murtakibul kabair atau musir ala saghair. Orang yang fasik itu yang melakukan dosa besar atau gemar melakukan dosa kecil. Jangan. Orang banyak maksiat jangan ditemenin. Wala kadzab, jangan kamu tadi itu berteman dengan orang yang suka bohong. Jangan. Orang yang suka bohong itu yugarribul ba'id kasarab. Yang jauh diceritakan dekat padahal jauh, bohong. Baik padahal buruk. Sama dengan sarab. Apa sarab itu? Fata morgana. Ngerti Bu? Apa fata morgana? Nggak ngerti. Apa kalau bahasa Jawanya itu? Apa itu? Kalau biasanya ada di aspal atau padang pasir itu kelihatan jauh seperti ada air, padahal bukan air. Apa itu? Apa itu? Bahasa Jawanya apa itu? Apa? Apa angan? Jadi fata morgana. Orang kalau kehausan perlu air. Bener nggak? Di tengah padang pasir kelihatan dari jauh seperti ada air, didatangi. Ya tidak ada. Memang tidak ada air kok. Pembohong juga begitu. Karena itu jangan kamu berteman dengan pembohong. Wala qati'ur rahim, jangan kamu tadi itu berteman dengan orang yang memutus silaturahim. Sama saudaranya aja nggak nyapa, sama keluarganya aja nggak mau hubungan, apalagi sama kamu. Bentar lagi akan putus hubungannya dengan kamu. 5 hal ini jangan ditemenin. Pertama apa? Pertama yaitu orang yang ahmak, bodoh, sok tahu. Kedua yaitu kikir. Yang ketiga yaitu fasik, orang yang gemar berbuat dosa. Yang keempat adalah pembohong. Yang kelima adalah orang yang memutus silaturahim. Masya Allah. Tapi saya ini sudah kenal dari dulu. Kalau fasik nggak perlu. Justru kalau kamu itu meninggalkan pertemanan dengan orang yang fasik, itu satu bentuk ibadah. Kata Imam Hasan al-Basri,
Muqata'atul fasik gurbanun ilallah. Nah, memutus hubungan dengan orang yang fasik itu cara pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Orang itu kalau sering melihat orang-orang yang maksiat, nyuntuh nanti, Pak. Cinta sama mereka nantinya. Ini orang Sungi, ada yang tatuan nggak? Ada nggak yang tatuan? Ada yang tatuan kan? Orang keraton ini ada yang tatuan. Kenapa? Karena suka ngelihat film orang tatuan. Nih, ngelihat orang yang gitu ketularan. Ada yang pakai anting-anting lagi, ya enggak? Bibir ditindik. Iling sapi saya itu. Hidung ditindik kan gitu, sapi kan gitu. Masya Allah. Kenapa? Nih loh, menyaksikan, melihat, kumpul, senang dengan orang yang fasik, ketularan. Ketularan. Sak kulitnya yang bersih ditato semuanya. Ditato semuanya. Dipikir itu bagus. Lah kulit jadi lukisan itu ya apa? Kalau dinding didekor kelihatan bagus. Kulit didekor. Ya. Masya Allah. Nah, karena itu awas, hati-hati. Itu semuanya akan bisa berpengaruh dengan akhlak, berpengaruh dengan agama. Wa iyyakum wa suhbatad diddi innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata abadadi. Hati-hati dengan orang yang tidak baik, jangan temani. Aku melihat, kata Habib Al-Habsyi, rusaknya orang yang hidup di zaman ini karena teman. Saya mau tanya, yang mempengaruhi anak-anak orang Islam sekarang ini apakah orang Belanda? Bukan. Apakah orang Jepang? Bukan. Apakah orang Inggris? Bukan. Apakah orang Amerika? Bukan. Kenapa mereka kok minum khamr? Kenapa mereka itu kok meminum narkoba, makan narkoba, melakukan narkoba, perbuatan zina, kelaliman? Kenapa mereka tadi melakukan itu? Teman. Bukan orang Amerika. Tapi kadang-kadang orang sini akhlaknya lebih daripada orang barat. Orang barat mabuknya satu sloki, ini satu botol teh. Habis. La ilaha illallah. Karena itu awas, hati-hati teman ya. Jangan sampai berteman dengan orang yang tidak baik ya. Jangan sampai berteman dengan orang yang tidak baik ya. Mudah-mudahan insyaallah anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan mereka anak-anak yang saleh insyaallah ya. Amin Allahumma amin. Naam. Diceritakan ya, orang-orang dulu itu gini, Pak. Kalau orang-orang dulu itu kepingin anaknya berkah, diajak ziarah kepada orang yang soleh. Suruh ngeliat aja. Ini nak orang yang soleh, ini orang yang wali, ini orang yang baik. Suruh ngeliat. Kata di antara mereka menyatakan, aku pernah diajak oleh orang tuaku untuk ziarah kepada seorang wali, kalau nggak salah Syekh Bakar bin Salim. Diajak dari jauh, diajak untuk ngelihat aja. Pulang. Aku berpikir, buat apa jauh-jauh untuk hanya sekedar ngelihat? Ternyata setelah 40 tahun itu ngingetkan aku. Akhirnya aku semangat beribadah, akhirnya aku semangat belajar berkat karena melihat orang yang soleh. Lang sampean, masya Allah, nyelengi duit, anaknya liburan sekolah suruh ngelihat bajul, ke taman safari ngelihat badak, ngelihat unta, ngelihat orang yang soleh.
ngelihat orang yang soleh. Supaya ketularan anaknya itu menjadi anak yang ngelihat buaya, ya, ngelihat singa, ya akhirnya seperti binatang nanti akhlaknya anaknya. Karena itu awas, hati-hati. Kullu syai'in mabdaha minan nadhari kama'dhamin nari min mustasgharis syarari. Segala sesuatu itu dimulai daripada melihat, ngelihat, akhirnya Masya Allah berbuat sesuai dengan apa yang ia lihat, melakukan apa yang sesuai dengan lihat, memiripkan diri, menyontoh dengan apa yang ia lihat. Sama dengan api. Api itu dimulai kebakaran nih, nggak langsung gede apinya, dimulai daripada api kecil, akhirnya merembet menjadi api yang besar. Begitulah juga kepingin jadi wali, ngelihat orang wali. Kepingin jadi alim, menyaksikan orang alim, pingin saya seperti itu, akhirnya semangat belajar, akhirnya jadi alim. Begitu yang dilihat bintang film akhirnya nggak buat film, nggak jadi bintang, jadi sampah di jalan, saudara. Akhlaknya nggak karuan. Karena itu hati-hati, jangan sampai yang dilihat sama anak-anak kita perbuatan jelek kita, akhlak tidak bagusnya kita. Biar anak kita nyaksikan kita sholat berjamaah, biar anak kita nyaksikan kita ahli baca Quran, ahli qiyamul lail, biar anak-anak kita nyaksikan orang-orang yang soleh. Insya Allah Anda punya anak yang soleh nanti. Amin Allahumma amin.